Shalom, firman Tuhan, epistel bagi kita saat ini tertulis dalam kitab Kidung Agung pasal 2 dimulai dari ayat 8 hingga ayat 13. Demikian bunyinya. Dengarlah kekasihku, lihatlah, ia datang melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Kekasihku serupa kijang atau anak rusa. Lihatlah, ia berdiri di balik dinding kita, sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Kekasihku mulai berbicara kepadaku, bangunlah manisku, jelitaku, marilah, karena lihatlah musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah lalu. Di ladang telah nampak bunga-bunga, tibalah musim memangkas, bunyi tekukur terdengar di tanah kita. Pohon ara mulai berbuah dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kitab Kidung Agung ini adalah tentang kidung cinta antara seorang pria dan seorang wanita yang sedang jatuh cinta. Dalam kitab Kidung Agung ini tidak ada disebutkan sama sekali di seluruh kidung ini tentang Tuhan. Namun orang-orang Yahudi menganggap Kidung Agung ini atau lagu ini sebagai lagu yang sangat sakral, sangat suci dari semuanya. Dan lagu ini sering diperdengarkan atau dinyanyikan pada hari Sabat Paskah di semua tempat ibadah Yahudi. Hari Sabat Paskah hari yang sangat suci, dan lagu ini dinyanyikan karena merupakan lagu cinta yang mewakili cinta kasih Tuhan kepada umat atau orang Yahudi. Kitab ini menggambarkan hubungan Allah dengan umatnya. Kidung Agung ini juga pada saat ini mewakili kasih Tuhan kepada kita. Dan itu juga mewakili cinta kasih yang seharusnya kita miliki untuk Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih yang intens seperti ketika kita jatuh cinta kepada seseorang, atau ketika seorang wanita jatuh cinta kepada seorang pria, tentu dia akan merasakan cinta yang intens yang dimiliki satu sama lain. Itulah cinta yang diinginkan Tuhan juga dari hidup umatnya, dari kita ciptaannya. Jemaat yang terkasih, Tuhan adalah kasih. Mungkin bagi agama lain, Tuhan bukanlah seseorang yang mencintai. Mungkin Tuhan adalah seseorang yang menghakimi. Tetapi bagi kita, Tuhan adalah cinta, Tuhan adalah kasih. Dia memang menghakimi, tetapi karakter utama daripada Tuhan kita adalah kasih-Nya. Itulah mengapa buku Kidung Agung ini ditempatkan tepat di tengah-tengah Alkitab. Dan itu mencerminkan bahwa kasih harus berada di pusat atau di tengah-tengah hubungan kita dengan Tuhan. Dalam ayat 8 dikatakan, dengarlah kekasihku,
lihatlah ia datang melompat-lompat di atas gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Pengantin wanita ini mendengar pengantin prianya datang. Lalu dia pergi menyongsongnya. Dalam ayat ini diceritakan bahwa Salomo harus meninggalkan gadis itu. Dia harus pergi dari pertanian tempat dia bertemu gadis tersebut. Salomo suka bertani. Salomo mencintai pertanian, namun dia harus kembali ke Yerusalem. Dan perempuan itu sangat merindukannya. Dan suatu hari perempuan itu mendengar dia datang. Dengarlah kekasihku, lihatlah ia datang melompat-lompat di atas gunung-gunung. Inilah gambaran bagaimana Tuhan mencari kita dan ingin bersama-sama dengan kita. Kegembiraan yang kita rasakan karena mengetahui bahwa Tuhan sebenarnya ingin bersama-sama dengan kita. Dalam ayat 9 dikatakan, kekasihku serupa kijang atau anak rusa. Ini menggambarkan kekasihnya dalam istilah puitis seperti kijang. Kijang sangat elegan, hewan yang sangat cantik. Saat berlari, kijang sangat elegan. Saat berlari, rusa juga cantik. Beberapa hewan mungkin tidak terlihat begitu elegan, tetapi gambaran yang dia miliki tentang pengantin prianya adalah sesuatu yang indah dan elegan. Seseorang yang datang ke arahnya dan kemudian mengintip melalui dinding menatapnya. Dalam arti Tuhan selalu mengawasi, melihat kita. Dia melihat kita dari tempat yang jauh. Dalam ayat 10 dikatakan, kekasihku mulai berbicara kepadaku, bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Kemudian dia mendengar suaranya, ayo jangan malu-malu. Inilah gambaran bagaimana seharusnya perasaan kita terhadap Tuhan yang sedang berkomunikasi dengan kita. Tuhan memanggil kita, Tuhan memberi isyarat kepada kita, ayo datanglah padaku, jangan malu-malu, aku ingin mendekat kepadamu. Kedekatan itulah seperti gambaran seorang wanita melihat pengantinnya datang kepadanya, ingin dekat dengannya. Dalam ayat 11 juga dikatakan, lihatlah musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah lalu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, musim dingin dalam ayat ini berbicara tentang waktu yang tidak hangat, bukan waktu yang menggembirakan. Karena itulah tidak ada matahari yang cerah, pohon, kicauan burung dan daun di pepohonan terasa semuanya sangat membosankan. Dikatakan hujan datang. Saat datang hujan kita merasa bosan di rumah. Saat hujan berhenti, matahari akan terbit dan semuanya akan cerah. Kita bisa keluar bergembira dan melompat-lompat. Kita bisa merasakan lebih ceria. Karena itulah mungkin bagi Anda dan bagi saya, hidup tanpa Tuhan seperti musim dingin. Tanpa kedekatan dengan Tuhan, maka hidup kita akan mengalami kegersangan. Karena itulah saat hujan bukan saat yang menyenangkan. Ayat 12 juga dikatakan, di ladang telah nampak bunga-bunga, tibalah musim memangkas, bunyi tekukur terdengar di atas kita. Ketika musim dingin berakhir, muncullah bunga-bunga, burung-burung berkicau kembali. Inilah suatu kegembiraan di negeri itu. Karena itulah ayat ini berbicara tentang ketika kita memiliki kedekatan dengan Tuhan, maka hidup kita menjadi menyenangkan Tuhan. Tetapi ketika kita menjauh dari Tuhan, maka rasanya hidup kita penuh dengan kebosanan dan kesepian. Karena itulah dalam ayat 13 juga dikatakan, pohon ara mulai berbuah dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Ayat ini menjelaskan bahwa bukan hanya bunga-bunga yang
keluar di ladang, tetapi buah-buahan mulai matang. Aroma bunga begitu harum. Artinya kita akan merasakan kegembiraan melihat sesuatu yang membuat hati kita begitu puas dan penuh kegirangan. Karena itulah ayat ini berbicara tentang ketika kita memiliki hubungan kasih dengan Tuhan, kita tahu betapa Tuhan mencintai kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, manusia hidup dalam ketidaksempurnaan. Masalah bisa hidup dalam kehidupan kita muncul. Karakter berdosa bisa nampak dalam kehidupan kita. Dan itu adalah semacam hubungan cinta yang membosankan dengan Tuhan. Karena itulah dosa menjadi penghalang bagi hubungan kita dengan Tuhan. Tetapi dengan Tuhan saat kita semakin dekat, tidak ada kekurangan. Yang ada adalah kegembiraan. Tetapi dosa menyebabkan penghalang antara Allah yang kudus, yang penuh kasih dengan manusia. Tapi Yesus Kristus sudah membayar hukum dosa itu. Sekarang kita dapat bersekutu dengan Allah. Itu berarti ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita, bukan berarti tidak ada persoalan, bukan berarti tidak ada tantangan atau pergumulan. Karena itulah semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita mencintainya, semakin kita mengetahui kasih-Nya bagi kita, maka kita harus semakin mengasihi Dia. Karena itulah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan umat berdosa, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh kehidupan yang kekal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, begitu bersemangatnya dalam perikop ini kekasih memanggil mempelai perempuan oleh karena kerinduan yang sangat besar. Lebih dari itulah panggilan Allah kepada kita orang-orang yang dikasihinya jauh lebih kuat. Ia memanggil kita dengan penuh cinta kasih-Nya. Ia memanggil kita agar membuka pintu baginya. Memang dosa menjadi penghalang, tetapi dosa itu kini sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus. Tak ada lagi yang dapat menghalangi kita untuk menyambut panggilan Allah. Kita hanya perlu merespon panggilan itu dengan datang menghampiri Allah. Hanya orang yang dekat dengan Allah, yang peka akan suaranya, bahkan menyukai dan menantikan dengan sepenuh hati. Suara Allah begitu dinantikan karena suaranya menjadi motivasi dan penyemangat hidup kita. Itulah yang membuat orang yang dikasihinya selalu rindu untuk datang kepadanya melalui doa, saat teduh, dan ibadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarlah, Allah memanggil kita saat ini untuk mencintainya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa kita. Ia merindukan waktu bersama kita. Sebelum terlambat, mari kita merespon panggilan cinta kasih Allah. Singkirkanlah semua penghalang. Jangan biarkan kemalasan, kesibukan, atau apapun juga menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan Allah kita. Amin.